Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Kamis 7 Mei 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pembudidaya rumput laut di Pulau Pari berhasil memanen 6 ton sejak Januari hingga April 2026. Hasil panen ini dipasarkan ke wilayah Tangerang dengan harga hingga Rp40.000 per kilogram. Pembudidaya berharap dukungan pemerintah untuk memperluas akses pasar demi meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan telah memvaksinasi 1.767 hewan penular rabies selama April 2026. Selain vaksinasi gratis, petugas juga mensterilisasi ratusan ekor kucing guna menekan populasi dan mencegah penularan penyakit. Langkah ini diambil untuk mempertahankan status DKI Jakarta sebagai wilayah bebas rabies. Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan pertama 2026 tumbuh kuat sebesar 5,59%. Capaian ini mempertahankan peran Jakarta sebagai pusat ekonomi terbesar dengan pangsa 16,67% terhadap PDB nasional. Kinerja positif ini ditopang oleh permintaan domestik yang solid, terutama pada sektor perdagangan serta akomodasi. Bank Indonesia bersama Pemprov DKI terus memperkuat sinergi melalui pengembangan ekonomi kreatif guna menjaga stabilitas di tengah gejolak global. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Kota Jakarta memantapkan diri menuju kota global. Bukan hanya perbaikan fasilitas, tapi wajah permukiman juga ditata. Hasilnya, lebih dari 50% pemukiman kumuh di Jakarta berhasil ditata menjadi lebih cantik. Sebuah capaian yang memberikan harapan baru bagi kualitas hidup masyarakat ibu kota. Data terbaru tahun 2026 menunjukkan jumlah RW kumuh berkurang sebesar 52,58%. Dari 445 RW pada 2017, kini tersisa 211 RW. Dalam audiensi bersama Badan Pusat Statistik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pendataan ini menggunakan teknologi citra satelit atau memastikan kondisi real di lapangan. 11 indikator jadi acuan, mulai dari sanitasi hingga tata letak bangunan. Secara garis besar, jadi ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58%. Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan. Tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks. Ada penurunan hampir 52% lebih. Menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu. Kedepannya, penanganan RW kumuh akan diprioritaskan pada wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, terutama di kawasan Tambora. Pemprov DKI juga akan memanfaatkan dashboard data dari BPS agar intervensi program penataan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar baik nih buat warga Jakarta, khususnya Anda yang kerap menikmati fasilitas Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Siap-siap ya, bakal ada destinasi baru Car Free Day. Bahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memperpanjang durasi waktu Car Free Day. Nikmati akhir pekan di Jakarta kayaknya bakal lebih seru nih.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah menggodok skema baru terkait penyesuaian durasi waktu hingga perluasan lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di ruas jalan protokol. Gubernur Pramono mengungkapkan kebijakan ini diambil untuk mendistribusikan konsentrasi masyarakat yang selama ini hanya terpusat di jantung ibu kota. Salah satu rencana paling menarik adalah menyulap Jalan HR Rasuna Said Kuningan menjadi magnet baru dalam konsep yang sama persis seperti Sudirman Tamrin. Pada waktunya saya akan umumkan ada perubahan jam untuk Car Free Day, bahwa Rasuna Said itu nantinya kita persiapkan juga untuk menjadi Car Free Day seperti Sudirman Tamrin, sehingga masyarakat Jakarta mempunyai banyak pilihan. Langkah ekspansi ini merupakan bagian dari strategi besar Pemprov DKI untuk terus mendorong gaya hidup sehat serta memastikan kegiatan tetap selaras dengan kebutuhan mobilitas dan ekonomi warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Tambah lagi nih fasilitas canggih terbaru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Khusus buat Anda yang mau beli rumah atau lahan di Jakarta, fasilitas ini memberikan Anda kemudahan biar nggak gampang tertipu iklan atau tergiur harga murah. Cukup cek datanya lewat platform jakarta1.jakarta.go.id. Warga Jakarta bisa langsung tahu nih, apakah rumah atau lahan yang akan dibeli berada di daerah banjir atau tidak. Lewat aplikasi ini, kita juga bisa tahu apakah rumah atau lahan yang akan kita beli bakal terkena proyek pemerintah atau tidak. Fasilitas ini dihadirkan untuk warga Jakarta. Dengan data informasi yang lengkap, Anda bisa jadi pembeli yang cerdas. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.